kita semua. Perkenalkan, saya Indah Setia Utami dengan NIDN 0619039201, dosen pada program studi akuntansi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026 melalui proses pembelajaran pada mata kuliah Analisis Informasi Keuangan. Mata kuliah Analisis Informasi Keuangan merupakan mata kuliah wajib pada program studi S1 Akuntansi dengan bobot 3 SKS dan diperuntukkan bagi mahasiswa semester 7. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan proses DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Ketiga komponen tersebut menjadi satu kesatuan dalam proses pembelajaran, mulai dari penyampaian materi, interaksi aktif antar dosen dan mahasiswa, hingga penilaian untuk mengukur ketercapaian kompetensi mahasiswa. Pertama, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Analisis Informasi Keuangan dirancang agar mahasiswa mampu menganalisis informasi keuangan dan non-keuangan guna mendukung pengambilan keputusan manajerial dan investasi. Materi pembelajaran meliputi teknik analisis laporan keuangan lanjutan, analisis kualitas laba, serta penggunaan informasi akuntansi untuk peramalan kinerja dan penilaian perusahaan. Pembelajaran dilakukan secara mandiri dengan layanan tutorial, baik secara online, tatap muka, maupun webinar. Mahasiswa memilih salah satu jenis tutorial. Dalam video ini, proses pembelajaran yang akan saya tampilkan adalah jenis tutorial webinar, yaitu secara daring melalui Zoom Meeting. Penilaian dalam mata kuliah ini didasarkan pada kontribusi nilai tutorial dan ujian akhir semester atau UAS dengan bobot UAS 50%, tugas terdiri dari 35%, serta tutorial atau TUEP yaitu kehadiran dan partisipasi sebesar 15%. Yang berikutnya adalah capaian pembelajaran. Saya akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Analisis Informasi Keuangan. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 04, yaitu mampu menyusun, menginterpretasi, dan menganalisis laporan keuangan dan non-keuangan, termasuk laporan perpajakan, manajemen keuangan, dan akuntansi manajemen sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung proses pengambilan keputusan. CPL 04 tersebut menjadi landasan dalam merancang capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, metode pembelajaran, serta sistem penilaian. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPMK 0418, yaitu mahasiswa menganalisis informasi keuangan dan non-keuangan guna mendukung keputusan manajerial dan investasi. CPMK tersebut kemudian dijabarkan ke dalam kemampuan akhir pada setiap tahapan belajar atau sub CPMK. Sub CPMK 041801 yaitu menjelaskan gambaran umum dan konsep analisis laporan keuangan serta prinsip akuntansi yang relevan. Sub CPMK 041802 yaitu menganalisis dampak kebijakan akuntansi dan indikator makroekonomi terhadap kondisi keuangan perusahaan. Sub CPMK 041803 yaitu menerapkan teknik-teknik analisis laporan keuangan untuk memahami kondisi dan kinerja perusahaan. Sub CPMK 041804 yaitu menganalisis rasio keuangan untuk menilai likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, aktivitas, dan kebijakan dividen perusahaan. Sub CPMK 041805 yaitu melakukan analisis arus kas untuk menilai kesehatan keuangan dan kemampuan pendanaan perusahaan. Sub CPMK 041806 yaitu menganalisis komponen aset dalam laporan keuangan termasuk aset tetap, aset tak berwujud, obligasi, dan saham. Sub CPMK 041807 yaitu menganalisis struktur kewajiban dan ekuitas untuk memahami sumber pendanaan dan struktur modal perusahaan.
Sub CPMK 041808 yaitu mengevaluasi kinerja keuangan dan risiko bisnis yang dihadapi perusahaan. Dan yang terakhir, sub CPMK 041809 yaitu menyusun rekomendasi hasil analisis bagi pemakai laporan keuangan. Yang berikutnya tujuan pembelajaran. Berdasarkan CPL, CPMK, dan sub CPMK tersebut, tujuan pembelajaran pada mata kuliah analisis informasi keuangan adalah mahasiswa mampu secara bertahap memahami konsep dasar analisis laporan keuangan, menerapkan berbagai teknik analisis, dan menginterpretasikan informasi keuangan dan non-keuangan, mengevaluasi kondisi serta kinerja keuangan dan risiko perusahaan, hingga pada akhirnya mampu menyusun rekomendasi hasil analisis yang dapat digunakan oleh pemakai laporan keuangan dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial dan investasi. Dengan demikian, tujuan pembelajaran tidak hanya berorientasi pada kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep, tetapi juga kemampuan untuk menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menyusun rekomendasi berdasarkan informasi keuangan dan non-keuangan yang tersedia. Materi pembelajaran. Untuk mencapai CPL, CPMK, dan sub CPMK tersebut, materi pembelajaran dalam mata kuliah analisis informasi keuangan disusun secara sistematis dalam 9 pokok bahasan. Pertama, gambaran umum dan konsep dasar analisis laporan keuangan. Kedua, kebijakan akuntansi dan indikator makro. Ketiga, teknik analisis laporan keuangan. Keempat, analisis rasio keuangan. Kelima, analisis arus kas. Keenam, analisis komponen aset. Ketujuh, analisis ekuitas dan kewajiban. Kedelapan, evaluasi kinerja dan risiko keuangan. Dan yang kesembilan, penyusunan rekomendasi analisis. Materi tersebut disusun secara bertahap mulai dari pemahaman konsep dasar, penerapan teknik analisis, analisis berbagai komponen laporan keuangan, analisis berbagai evaluasi kinerja dan risiko, hingga penyusunan rekomendasi hasil analisis. Pembelajaran meliputi penjelasan materi, diskusi, tanya jawab, diskusi kasus, pertanyaan pemantik, dan analisis permasalahan keuangan yang relevan dengan kondisi dunia nyata. Melalui metode tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menghubungkan materi pembelajaran dengan permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam praktiknya. Interaksi antara saya sebagai dosen dengan mahasiswa dilakukan secara aktif dan dua arah. Saya memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berpartisipasi, menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, serta memberi argumen berdasarkan konsep yang telah dipelajari. Dengan demikian, proses pembelajaran diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan analitis, kemampuan mahasiswa dalam mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang tersedia. Selanjutnya, pada aspek asesmen, saya melakukan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa berdasarkan teknik dan indikator penilaian yang telah ditetapkan dalam RPS. Demikian pengantar pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah analisis informasi keuangan yang saya ampu. Selanjutnya, saya akan melaksanakan proses pembelajaran melalui Zoom meeting dengan menerapkan prinsip DIA. Selamat menyaksikan proses pembelajaran melalui Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Mahasiswa, apa kabarnya hari ini? Selamat sore, Bu. Sore, Bu. Alhamdulillah baik. Ya, jadi alhamdulillah semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan siap belajar. Nah, sebelum kita mulai ya untuk materi hari ini, kebetulan ini kan sesi pertama ya. Saya akan memastikan dulu untuk nama mahasiswa yang sudah hadir di sini. Ada Mbak Eka Agustiana, kemudian Mbak Rani, Mbak Mela Cynthia, Mbak Mela, Mbak Salsa, dan Mbak Tami. Saya kira sudah lengkap semua. Kemudian nanti akan saya coba langsung saja ya untuk masuk materi. Nah, ini saya langsung share screen dulu saja. Akan saya jelaskan beberapa poin. Ya, apakah layarnya sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi
Di pertemuan pertama ini saya juga izin memperkenalkan diri ya, barangkali ada yang baru pernah tuweb dengan saya Indah Setia Utami dari program studi akuntansi Universitas Terbuka. Nah, pada kali ini saya ingin memberikan gambaran ya tentang mata kuliah yang sedang teman-teman tempuh, yaitu mata kuliah analisis informasi keuangan gitu ya. Di mana nanti di sesi pertama ini kita membahas modul 1 gitu ya. Modul 1 yaitu judulnya gambaran umum dan konsep dasar analisis laporan keuangan. Nah, sebelum masuk ke persepsi, saya ingin memberikan kerangka umum gitu ya. Apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Seperti itu. Jadi deskripsi mata kuliahnya ini teman-teman bisa lihat dan bisa akses juga di RPS ya, yang sudah teman-teman bisa akses melalui website, kemudian nanti akan saya kirim juga di grup, gitu untuk teman-teman pahami apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Jadi deskripsi mata kuliahnya, mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa mampu untuk menganalisis informasi keuangan dan juga non keuangan gitu ya untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial dan investasi. Itu. Jadi materi pembelajarannya ini meliputi teknik analisis laporan keuangan lanjutan, nanti di dalamnya juga ada analisis kualitas laba serta penggunaan informasi akuntansi untuk peramalan kinerja dan penilaian perusahaan. Ini adalah mata kuliah wajib ya teman-teman, yang mana jumlah SKS-nya itu 3 dan ditempuh di semester 7. Kemudian ini isi dari BMP yang kemudian teman-teman wajib pahami. Jadi di dalamnya ada 9 modul dan di sesi 1 ini kita akan berfokus pada modul 1, yaitu gambaran umum dan konsep dasar analisis laporan keuangan. Nah, nanti dari modul 1 sampai 9 ini teman-teman pahami dengan baik, karena di BMP sudah lengkap semua ya, termasuk latihan soal juga ada di situ. Nah, lalu di sini ada komponen penilaian yang wajib dipahami dan ini berlaku untuk seluruh mahasiswa universitas terbuka ya, teman-teman. Jadi di UT kan ada tutorial online, ada tutorial webinar, ada tutorial tatap muka. Di sini kita berfokus pada TUEB karena teman-teman mengambil modus TUEB. Nah, komponen penilaiannya seperti apa gitu ya. Jadi dari UAS sendiri itu ada 50% gitu ya. Kemudian tugas tutorial 35%, partisipasi TUEB 15%. Jadi totalnya 100% ya teman-teman. Kemudian di tugas tutorial ini nanti terbagi menjadi 3 tugas, yaitu tugas di pertemuan 3, pertemuan 5, dan pertemuan 7. Nah, di partisipasi TUEB nanti dinilai dari mana? Yaitu dari kehadiran teman-teman dan juga keaktifan, seperti misalnya dalam menjawab kuis, dalam menjawab pertanyaan dari saya, ataupun diskusi yang nantinya akan disampaikan oleh teman-teman. Seperti itu. Ini untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya. Jadi setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan gambaran umum dan konsep dasar analisis laporan keuangan, mengidentifikasi kebijakan akuntansi, menganalisis laporan keuangan dengan teknik analisis yang tepat, kemudian menghitung dan menginterpretasikan rasio keuangan untuk menilai kinerja perusahaan, dan juga mengevaluasi kinerja dan risiko keuangan perusahaan, serta menyusun rekomendasi analisis. Jadi ini semua sudah lengkap di RPS ya, nanti teman-teman bisa pahami secara detail. Nah, ini untuk referensi utamanya, yaitu BMP, yang tentunya teman-teman sudah dapatkan, baik yang cetak maupun akses ya melalui RBV, gitu, atau bahan ajar digital. Kemudian pendukungnya ada beberapa buku, nanti silahkan teman-teman lengkapi pengetahuannya dengan referensi pendukung yang lain. Nah, mungkin sebelum
kita masuk ke materi ya, saya mungkin akan sedikit memberikan apersepsi supaya memantik rasa pengetahuan teman-teman ya. Jadi, ingin mengajak teman-teman nih untuk berpikir sejenak gitu ya. Kita bayangkan kalau misalkan teman-teman akan membeli saham gitu ya, saham dari sebuah perusahaan. Nah, menurut kalian apakah cukup, ketika kita hanya melihat harga sahamnya gitu ya? Barangkali ada yang mau menyampaikan pendapat di sini? Ya. Saya, Bu. Oh iya, silakan Mbak Salsa. Tidak cukup, Bu. Kita perlu melihat kondisi keuangan perusahaan. Oh iya, betul sekali. Jadi nggak cukup dari harga sahamnya saja ya Mbak Salsa ya. Ya, Kita betul, Bu. harus ya kita harus kemudian memahami gitu ya kondisi keuangan perusahaannya seperti apa. Apakah selama ini harga sahamnya stabil ataukah ada faktor-faktor lain seperti itu. Di antaranya itu dari laporan keuangan. Gitu ya, laporan keuangan itu bisa di-download di website ketika memang perusahaan tersebut sudah IPO atau sudah go public. Seperti itu. Nah, berikutnya, nah ini nih yang tadi, yang sebagai persepsi materi kita ini, jadi laporan keuangan itu ternyata banyak sekali kegunaannya, teman-teman. Kita lihat dari sudut pandang user atau penggunanya siapa saja. Nah, tadi yang disebutkan Mbak Salsa ya, ketika ingin menjadi investor, ingin membeli saham, kita harus lihat kondisinya nih. Nah, ini yang tadi disampaikan Mbak Salsa nih, ada imbal hasilnya. Nah, itu semua adalah bagian dari kondisi perusahaan. Kemudian pengguna yang lain siapa lagi? Yaitu adalah pemberi pinjaman atau kreditur, kemudian bagian internal perusahaan juga ada manajemen, kemudian pihak eksternal ada pemerintah, kaitannya dengan pajak dan lain-lain, dan juga masyarakat. Nah, ini masyarakat adalah biasanya pihak yang kemudian menilai tanggung jawab sosialnya seperti apa. Kemudian, apakah laporan keuangan ini hanya dibutuhkan oleh pemilik perusahaan saja? Ada yang mau menyampaikan jawaban? Izin, Bu. Tidak. Oh ya, silakan. Mbak Rani. Karena investor mungkin ya, Bu. Oh ya, jadi yang tadi Butuhkan sudah saya laporan jelaskan juga keuangan. ya. Ya, jadi investor ini butuh laporan keuangan untuk melihat kondisi. Jadi dari penyampaian ini Mbak Rani sudah bisa menyimpulkan ya Mbak bahwa pengguna laporan keuangan itu ada banyak. Biasanya kita selama ini hanya tahu mungkin oh pengguna laporan keuangan itu ya hanya internal saja, ternyata pihak-pihak eksternal juga ada. Seperti itu. Ya, jadi jawaban Mbak Rani sudah sangat baik. Investor adalah salah satu pengguna laporan keuangan. Nah, nah teman-teman ada yang tahu nggak sebenarnya sih apa gitu ya hubungan antara akuntansi, kemudian informasi akuntansi dan laporan keuangan? Nah, barangkali di sini ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Hubungannya apa sih antara ketiga poin tersebut? Nah, silakan kalau ada yang mau menjawab boleh. Saya, Bu. Ya. Oh, Mbak Eka ya? Oke, Mbak Saya, Eka Bu. silakan, Mbak. Ya, ya. Izin menjawab ya, Bu. Hubungan Ya, antara silakan. akuntansi, informasi, dan laporan keuangan itu adalah proses pencatatan dan pengolahan transaksi, kemudian menghasilkan informasi akuntansi yang salah satunya disajikan dalam laporan keuangan. Oke, ya jadi udah sangat bagus ya Mbak Eka, terima kasih banyak. Jadi memang kalau misalkan kita nih sebagai mahasiswa akuntansi, kita tahu bahwa akuntansi itu proses pencatatan gitu ya, kemudian diolah sehingga menjadi informasi yang nantinya akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Kalau misalkan kita lihat pada slide, nah ini gambarannya sudah sangat jelas ya. Pada poin 1 nih transaksi, kemudian poin 2-nya diproses melalui identifikasi, pencatatan sampai pelaporan. Kemudian lanjut di informasi akuntansi. Ini adalah tahapan penting ya, yang kemudian mengkaitkan hubungan antara ketiga poin tersebut. Gitu. Jadi dalam hal ini
Saya kira teman-teman sudah sangat memahami ya, apalagi teman-teman sudah di semester 7. Ini hanya kemudian menguatkan saja ya pemahaman teman-teman. Nah, berikutnya nih berkaitan dengan, nah ini cabang-cabang akuntansi ternyata ada banyak nih teman-teman. Nih ada mulai dari akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi pemeriksaan, sampai pada akuntansi manajemen. Gitu ya. Dan juga ada akuntansi di sini, ini nanti diantaranya ada yang masuk ke kuis ya teman-teman, jadi mohon diperhatikan dengan baik. Ada akuntansi perpajakan, akuntansi pemerintahan gitu ya. Jadi poin-poin penting ini nanti teman-teman bisa paham ternyata akuntansi itu ada banyak cabangnya, ada banyak jenisnya. Tuh. Nah, mungkin karena waktu kita terbatas ya, nanti ini gambaran umumnya seperti ini, nanti kita lebih banyak didiskusi saja ya teman-teman. Berikutnya, nah ini prinsip akuntansi berterima umum. Nah, di PABU ini, nah di sini barangkali ada yang mau menyampaikan nih, mengapa sih laporan keuangan itu harus disusun sesuai dengan prinsip atau standar yang berlaku umum? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Mbak? Oh, Mbak Tami. Oke, Nggih. silakan Mbak Tami. Supaya laporan keuangan memiliki dasar penyusunan yang jelas dan dapat dibandingkan, Bu. Oke, ya sudah sangat bagus jawabannya Mbak Tami. Terima kasih. Jadi memang kenapa sih harus disusun dengan standar yang berlaku umum? Karena memang nantinya supaya bisa diperbandingkan, gitu ya. Kita bayangkan kalau masing-masing punya acuan sendiri, nanti kita nggak bisa tahu gitu ya perbandingan antara satu satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Seperti itu. Jadi inti utamanya adalah agar bisa diperbandingkan. Nah, ini ada beberapa prinsip ya yang teman-teman perlu pahami. Yang pertama adalah prinsip entitas ekonomi, kesinambungan, unit moneter, periodisitas, dan prinsip biaya historis, realisasi, kesesuaian, dan pengungkapan penuh. Nah, jadi ini semua adalah prinsip akuntansi berterima umum. Kemudian, ini karakteristiknya, ada relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami, tepat waktu, dan prinsip materialitas. Nah, jadi laporan keuangan ini menyajikan informasi posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan laporan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan juga arus kas ya. Nah, nantinya sebagai dasar untuk mengambil keputusan ya, teman-teman. Nah, ini untuk komponen utamanya. Nah, tadi di neraca, kemudian laporan laba rugi, kemudian juga ada laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan CALK, serta informasi komparatif yang bersifat opsional. Sebelum kita masuk ke kuis ya, barangkali ada yang mau ditanyakan di sini? Silahkan. Saya, Bu. Ya, Mbak Salsa ya? Iya. Oke, Mbak Salsa, silakan Mbak. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana laporan keuangan dapat membantu seseorang menentukan apakah suatu bisnis layak untuk kita investasikan atau justru sebaiknya kita hindari? Oke, ya terima kasih Mbak Salsa. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana laporan keuangan dapat membantu seseorang untuk menentukan gitu ya, apakah suatu bisnis itu layak atau tidak sih sebetulnya untuk kita investasi di dalamnya, seperti itu ya. Jadi ini pertanyaannya sudah sangat bagus. Jadi laporan keuangan itu kan dapat menjadi salah satu sumber info keuangan ya, Mbak Salsa ya, menilai kondisi dan kinerja. Misalnya kita bisa lihat nih, apakah perusahaan itu menghasilkan laba atau tidak, punya utang yang terlalu besar atau tidak, kemudian bisa menghasilkan arus kas yang baik atau tidak gitu ya. Nah, dari informasi tersebut, investor itu dapat mempertimbangkan gitu ya risiko yang kemudian bisa teman-teman pertimbangkan gitu ya untuk
apakah nantinya akan berinvestasi di situ atau tidak, gitu ya. Jadi pada intinya keputusan investasi itu sebaiknya tidak hanya berdasarkan laporan keuangan saja, tapi juga mempertimbangkan kondisi industri, prospek bisnis, dan faktor-faktor yang lainnya. Seperti itu ya Mbak Salsa ya, apakah bisa dipahami Mbak? Baik Bu, bisa. Oke, sudah cukup mungkin teman-teman bisa langsung kuis saja ya, silahkan login atau dicek barcode-nya, kemudian nanti teman-teman kerjakan kuisnya, nanti akan saya tampilkan ya untuk melihat hasilnya ya teman-teman ya. Ya, baik, apakah sudah selesai semua teman-teman dalam menjawab? Atau ada yang masih proses? Masih Mengerjakan? Ya, masih saya tunggu sebagai kontribusi nilai partisipasi dari teman-teman. Mari kita simpulkan ya, jadi untuk pembelajaran kali ini nantinya kan teman-teman akan lanjut lagi ya untuk lebih detail lagi memahami modul-modul berikutnya. Jadi hari ini kita sudah belajar mempelajari bahwa laporan keuangan itu digunakan oleh berbagai pihak, gitu ya. Dengan kebutuhan informasi yang tentunya berbeda. Kemudian kita juga telah memahami hubungan antara akuntansi, informasi akuntansi, laporan keuangan, dan analisis laporan keuangan. Kita juga sudah mengenal komponen utama laporan keuangan apa saja, dan yang paling penting kita paham bahwa laporan keuangan bukan sekedar kumpulan angka. Ya, informasi tersebut harus dipahami dan juga dianalisis agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, untuk pembelajaran berikutnya jangan lupa teman-teman pahami di modul 2-nya gitu ya. Nanti pahami RPS-nya setiap minggu apa saja yang harus dipelajari. Nah, kita akan masuk lebih jauh nih di sesi berikutnya, di minggu berikutnya, yaitu pada bagaimana informasi dalam laporan keuangan dapat dianalisis menggunakan berbagai teknik analisis. Gitu ya. Terima kasih atas partisipasi aktif teman-teman hari ini. Saya sangat mengapresiasi jawaban-jawaban dan juga diskusi yang sudah diberikan oleh teman-teman. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang dapat saya sajikan dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.